Nah, kalau di video sebelumnya kan kalian melihat knalpot Volkswagen saya itu kan drondong ya, belum lepas tapi bautnya kendor ternyata, dan itu ada sebabnya. Ini dia sebabnya ya. Jadi knalpot ini sudah las-lasan. Kalau seharusnya kan ini kan terpisah ya, di bagian leher dan di bagian perutnya itu kan terpisah. Nah ini tapi ternyata ini sudah dilas, dan ironisnya posisi lasnya itu tidak presisi dengan baut yang ada di depan. Jadi ketika baut ini pas masuk buring, otomatis yang di belakang ini jadinya nggak pas. Sedangkan kalau kita ngepasin yang ada di belakang, nah, otomatis yang di depan nggak pas. Begitu pula sebaliknya ya. Makanya kemarin langsung lepas. Dan selain itu juga ternyata baut buringnya juga agak dol sedikit bro ya. Jadi yang di sebelah sini, ini yang di sebelah sini yang masuk ke buring sana itu ulirnya udah agak lojek, udah dol. Makanya kemarin lepas ya. Tapi kalau yang sebelah sini sih masih utuh ya, ini utuh sekali. Nah, dan sekarang si celeng dapat knalpot baru ya. Ini knalpot stok lama, knalpot Krimpai. Ini Krimpai muffler racing. Wis pokoknya dicoba aja ya. Bagaimana menurut kalian guys? Suaranya renyah-renyah crimpy kah? Sesuai dengan nama knalpotnya crimpy. Berarti renyah gitu loh, kres. Kalau makan crispy itu ya rasanya kayak makan kerupuk crispy renyah. Kres, crimpy. crimpy, krim atau ya apa ya, pokoknya itulah. Ya pokoknya seperti ini ya. Kalau untuk performa ya gimana ya? Karena mesin ini kurang sehat sebenarnya sih ya. Jadi setelannya kalau kalian dengar juga basah banget kan ya, nggak kering, nggak galak ya. Kalau tadi kalian melihat blairannya ya, geber-geberannya itu di dalam rumah itu kan, motor ini kan masih loyo banget. Masih perlu di medical check up ini ya, di tempatnya Mas Ajivas, terutama untuk bagian buringnya. Ayo ini kemana ini? Ya, ini nggak bisa lari. Satu kedua nggak bisa lari ya, dua juga ini udah mentok ini. Jadi malah pakai knalpot ini crimpy malah kayaknya nggak bisa lari bro ya, jujur ya. Ya mungkin karena faktor mesin juga ya, karena faktor mesin saya yang nggak bisa lari sebenarnya ya. Tapi kalau jika dibandingkan dengan mesin yang kemarin, knalpot standarnya, oh itu ampun, macam dibandingkan dengan knalpot standarnya itu justru malah enak pakai knalpot standarnya kalau untuk lari ya. Ini ketika dipasangi crimpy malah nggak karu-karuan bro, bener. Knalpot ini bikin kayak nahan gitu ya, nahan tenaganya ya, cuma renyah di suara tapi nahan tenaga. Terutama untuk tarikan sih, ini untuk tarikan kayak ketahan banget. Tapi nggak tahu kalau udah los, udah trek lurus saya kurang tahu ya. Udah ngomongin los trek lurus lah, wong mesinnya bikin penak-penak aura kok. Mesin amburadul yang ini kok trek lurus. Nanti belum saatnya ya, belum saatnya saya berarogan ria pakai motor ini, belum saatnya. Setidaknya kali ini buat ya sekedar buat jalan-jalan dulu lah ya, buat ngefrok-ngefrok, jalan-jalan sore. Yuno sendiri lah seperti ini, kayak ini ya ratu. Dan batu ini ban depannya juga gila nih, belum diganti ya. Jadi tipikal ban depan itu kalau udah halus itu ya, ketika pertama kali dipakai itu enak ya, belum panas, masalahnya belum panas itu masih enak. Tapi lama-kelamaan kalau sudah panas, sudah nampak aspal panas, itu jadinya berat banget stangnya. Harusnya kan orangnya yang menggerakkan stang. Nah, tapi berhubung ini ban depan halus, ini kayak stang yang menggerakkan orang ini. Jadi kebalik ya, gila. Jadi stangnya ini jadi berat banget ini. Gila nih, ini sekarang juga udah berat banget nih, padahal baru dipakai beberapa menit ya, belum ada 2 menit mungkin ya. Harus hati-hati, kalau tidak nanti disetir ban. Mulai oke. Kalau nggak percaya KLX bisa membawa ukti bukti nyata gue delengna gue. Lagi selfie juga kayak gitu. Tuh KLX bisa menggait ukti. Oh kalau ini ukti semua ini ternyata ya. Ukti
Aduh, apalah dayaku pakai bebek goreng rongsok tidak bakalan dilirik. Tidak bakalan dilirik sama ukti yang barusan ya. Apalah dayaku. Ayo, nasib cok ya, nasib bagi dapur-dapuran kuwi sing pemakai Fish Air ora bakal gaet ukti ya ngono kuwi, ora bakal tak jamin. Tak jamin ora bakalan Fish Airmu. Payu ukti ora bakalan. Beda cerita kalau kalian hidupnya di tahun 90-an. Wah, hidup di tahun 90-an pakai Yamaha Fosva kayak gini gila udah. Ukti siapa yang tidak tertarik ya? Wah, Yamaha Fish Air, RX King, terus Suzuki RGR, RX-Z, RZR. Wah, tahun 9 itu masa-masa yang paling indah. Oh, oke lah ya, bagi saya maksudnya. Kalau bagi kalian ya baru benih mungkin ya. Benihnya saja belum mungkin. Cetakannya aja belum ada ya, kalau kalian ya. Maksudnya dalam kutip kalian yang lahirnya di atas tahun 90-an. Kalau yang lahirnya di bawah tahun 90-an ya udah jadi pasti, udah besar. Udah biadab juga ada kemungkinan. Aduh, sama Matic di depannya ditinggal jauh untuk menyalip saya. Tolong, nasib. Kapan jadi ini mesin bisa sehat, biar bisa buat vet ya gitu ya. Kapan jadi mesin? Saya sudah kebelet ngegas, kebelet cepat mumbul udah kebelet. Sabar. Semua akan ada saatnya. Semua akan indah pada waktunya ya. Indah pada waktunya ya, bukan indahnya anaknya Mas Parto. Navila Tralis. Wah, bener ini knalpot malah nggak lari ya. Dipasangin knalpot ini malah nggak lari, malah enak pakai knalpot yang aslinya ya. Pakai knalpot orinya itu enak banget malah. Kayaknya ini permasalahan knalpot ini nggak lari karena apa coba? Karena mungkin di bagian itu sebelum silincernya itu terlalu kecil ya. Terlalu kecil dan terlalu panjang gitu loh ya, kalau nggak salah ya. Itu jadi agak mempet mungkin loh ya. Jadi kan itu tadi kan panjang banget itu perpindahan antara perut knalpot dan silincer itu gila, itu kecil banget dan bentuknya lekuannya juga kayaknya kurang sesuai. Harusnya lempeng itu malah naik ke atas gitu loh, jadinya nggak sesuai. Itu sih perkiraan saya sih seperti itu. Karena untuk knalpot sekelas Krimpy itu harusnya dia bisa meracik atau merancang sebuah knalpot untuk sebuah motor itu harusnya bisa lebih los, bisa lebih kenceng gitu loh. Tapi kenapa kok ini gagal ya? Ya mungkin bisa juga faktor motor saya yang memang gagal, atau juga memang faktor knalpot ini yang gagal gitu. Oh ya, ini dan batu ini knalpot stok lama kok. Ini saya beli baru itu harga 100.000 tok ini. Benar 100.000 karena wah ini stok lama Mas, sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ini tak kasih 100.000 aja gitu. Padahal baru ya, baru grace ya, bukan bekas bukan. Ya beruntung lah, knalpot 100.000 kok ngarani sing apik. Alah, dancuk menusa pancen. Aduh. Pengen sing apik ya tuku sing larang. Manusia Indonesia kan jan pancen wis njaluke apik murah. Gawe dek bayar ana, gawe dewek nek bisa. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya video dari saya ya. Uji-uji knalpot ini ya, uji-uji knalpot ini sekalian untuk mengeluarkan bebek ini dari kandangnya ini ke jalan raya, ini nekat saya ini. Oke, mungkin daripada saya banyak bacot dan videonya dari kepanjangan, akan saya akhiri dulu videonya sampai di sini. Dan jangan lupa jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa di like, share, dan tau. Dan sekarang Ivi Motovlog atau Andre Motor Rider, peace out. Shut your bitch ass!